Halo guys, jadi hari ini gue mau share tentang salah satu pertanyaan yang tentunya bakal ada di pikiran teman-teman semua sebagai lulusan S1, yaitu satu pertanyaan, kerja dulu atau lanjut kuliah lagi. Tapi sebelum lanjut ke videonya atau ke inti dari pertanyaan yang ada di benak kita semua, gue mau memperkenalkan diri dulu. Nama gue Akbar dan saat ini gue sedang melanjutkan kuliah lagi di doctoral program di Seoul National University, Korea. Dan kalau misalnya ngomongin pertanyaan ini, tentunya pertanyaan ini menjadi dilema karena pasti banyak banget pertimbangan yang teman-teman akan pertimbangkan. Jadi langsung aja kita lihat dari berbagai perspektif, dari mulai opportunity-nya, kemudian risk-nya juga, dan konklusi dari perspektif gue. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, tonton, dan subscribe channel ini. Nah, di section yang pertama ini gue bakal bahas dari sisi opportunity-nya, gitu ya. Karena memang pasti dua pilihan ini nggak ada yang salah. Yang pertama pengen gue highlight, teman-teman bebas untuk memilih apapun asalkan sebagai orang dewasa kita bertanggung jawab terhadap pilihan yang udah kita ambil gitu. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita lihat dari pilihan yang tersedia dengan bekerja dulu, pastinya kita punya pengalaman yang berbeda dibandingkan kalau misalnya kita lanjut kuliah lagi gitu. Pengalamannya lebih kepada gimana caranya kita mengesampingkan egoisme kita untuk bisa follow culture dan juga follow tujuan perusahaan. Karena memang tujuan dari perusahaan adalah untuk apa? Sesimpel untuk mendapatkan profit. Dan kalau misalnya kita kuliah, kita tujuan utamanya adalah untuk dua hal setidaknya, yaitu untuk mendapatkan nilai yang bagus, dan yang kedua adalah untuk lulus gitu kan. Jadi memang ketika kita bekerja, kita harus mengesampingkan egoisme kita yang fokus selalu terhadap diri kita sendiri dan juga keluarga. Dan kita harus bersiap untuk bisa follow culture, follow cara perusahaan, follow target-target perusahaan, dan kita bisa survive untuk bisa adjust dan juga mencapai tujuan tersebut. Kalau misalnya teman-teman tahu, misalnya ada di perusahaan itu kayak key performance indicator gitu ya. Nah, itu adalah salah satu approach di mana company itu mendefine hal-hal yang harus dicapai setiap tahunnya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang lain, ketika teman-teman memilih untuk kuliah lagi, itu juga nggak salah. Dan teman-teman bisa mendapatkan yang namanya theoretical approach gitu ya. Jadi menyelesaikan berbagai masalah itu dari teori-teori yang tersedia. Contohnya gue ketika kemarin gue menjalani kuliah S2, gue misalnya ada berbagai materi terkait tentang ekonomi atau tentang policy. Gimana caranya kita menyelesaikan suatu masalah itu dari sudut pandang yang lebih teoritikal dan pastinya sudah terbukti oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Yang kedua, kita juga bisa melihat dari sisi exposure, dimana exposure-nya pasti akan sangat berbeda, tapi sama-sama bermanfaat menurut gue ya. Kalau misalnya teman-teman melihat dunia kerja, exposure-nya lebih kepada gimana caranya kita berkomunikasi dengan range orang, range culture, dan juga range umur yang berbeda. Karena pastinya akan beda juga cara kita untuk berkomunikasi dengan atasan yang umurnya misalnya 10 atau 20 tahun di atas kita, atau dengan pairing yang mungkin bedanya cuma 2-3 tahun, atau memang junior kita yang baru masuk ke suatu perusahaan, pasti caranya akan berbeda. Nah, ini tentunya akan memberikan manfaat ya buat kita semua, dimana kita bisa berkomunikasi dengan cara yang berbeda atau menyesuaikan cara komunikasi kita again untuk apa? Untuk bisa membuat kita lebih cepat dan lebih efektif dan efisien untuk mencapai target perusahaan. Kalau misalnya kita lihat dari sisi yang lain, apa sih yang kita dapatkan? Exposure apa yang kita dapatkan kalau misalnya kita memilih untuk lanjut kuliah S2 lagi? Mainly menurut gua adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan perspektif baru dari teman-teman kita dari negara-negara lain gitu ya. Contohnya gua kemarin atau mungkin sekarang ya di SNU udah mulai punya banyak teman dari Korea pastinya, atau dari Afrika atau dari Eropa yang punya unik perspektif masing-masing. Beda juga secara culture, approach mereka untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan tugas pun berbeda. Yang mana memang ini adalah salah satu unique value yang kita bisa pelajari dari teman-teman kita tersebut, dan jadi salah satu exposure yang tidak akan bisa teman-teman dapatkan kalau misalnya teman-teman memilih untuk bekerja mungkin di perusahaan yang ada di Indonesia gitu ya. Lain cerita kalau misalnya teman-teman dapat opportunity untuk kerja di perusahaan luar negeri.
Oke, nah di section yang kedua ini gue akan lebih fokus ke risk yang akan teman-teman hadapi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah level of stress yang berbeda. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau misalnya kita lanjut kerja dulu, pastinya level of stressnya adalah gimana caranya kita bisa mencapai tujuan perusahaan. Caranya ya pasti main utamanya kerjaan kita adalah bekerja sama dengan orang lain, which means akan involving gimana caranya kita mengkomunikasikan ide kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, atau misalnya dinamakan stakeholders gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kuliah, again, orientasi level of stress-nya adalah balik lagi kepada gimana caranya kita bisa mendapatkan grade yang bagus dan gimana caranya kita bisa lulus dengan tepat waktu. Jadi dua level ini memang, again, nggak ada yang salah dari dua level stress ini. Tinggal teman-teman mau memilih level of stress yang mana. Dan yang kedua dari sisi pace kerja. Menurut gue udah pernah mengalami keduanya gitu ya. Gue udah pernah bekerja, pengalaman gue 6 tahun gitu ya. Dan gue juga sekarang lagi lanjut S2 dan insya Allah akan lanjut S3 juga. Menurut gue fleksibilitasnya akan sangat berbeda, dimana menurut gue lebih banyak fleksibilitas ketika kita kuliah, sehingga kita bisa mungkin punya berbagai side project. Misalnya gue ngerjain video YouTube ini, atau misalnya kita bisa belajar hal-hal lain di luar kuliah, dan juga kita punya time frame waktu kuliah gitu ya. Jadi nggak 9 to 5, kayak kita bekerja kan kita 9 to 5, kita harus menyesuaikan dengan pace dari perusahaan tersebut, kita harus ikut meeting, kita harus ikut outing, kita harus ikut hal-hal yang memang sudah diatur oleh perusahaan, dan kita harus mengikuti hal tersebut. Dan tentunya salah satu resiko yang teman-teman bisa hadapi ya, teman-teman akan kehilangan atau waktunya berkurang dengan keluarga atau dengan hobi teman-teman, karena teman-teman mengerjakan tujuan-tujuan atau pekerjaan-pekerjaan yang sudah di-assign dari perusahaan teman-teman. Sedangkan kalau misalnya di dunia kuliah gitu ya, ya teman-teman pastinya akan punya lebih banyak waktu, fleksibilitas, bisa lebih banyak waktu dengan keluarga. Kalau misalnya teman-teman sudah berkeluarga, teman-teman juga bisa main dengan teman-teman yang lain gitu ya, dari negara-negara lain. Tapi ada juga waktu-waktu ketika kita memilih untuk berkuliah, ya kita lebih banyak untuk sendiri, dan kadang-kadang kita juga lupa untuk melakukan hal-hal yang produktif gitu. Jadi ada dua risk yang sangat berbeda antara kedua pilihan ini. Oke guys, kita masuk ke section yang ketiga, section konklusi dari perspektif ini. Nah, seperti yang udah gue highlight di beberapa menit sebelumnya, gue bilang bahwa tidak ada yang salah dari kedua pilihan ini. It's all about our choice gitu. Jadi kita mau memilih untuk lanjut kerja dulu, it's okay. Kita punya mimpi untuk langsung lanjut S2 juga, it's okay. It's all about the goals actually gitu. Jadi yang pertama yang harus teman-teman fokus justru bukan kedua pilihan ini gitu, tapi tujuan utama teman-teman dalam beberapa tahun ke depan gitu. Misalkan kalau kita tahu ada yang namanya short goal gitu ya, ada long term goals atau long term visions. Kalau menurut gue kita harus bisa start dari visions tersebut. Apa yang teman-teman ingin capai, apa yang jadi tujuan teman-teman selama 5-10 tahun ke depan. Personally waktu itu tujuan gue adalah gue pengen punya pengalaman untuk bekerja di bank, dan kemudian pada saat itu gue apply ke berbagai company gitu ya, karena mendapatkan pekerjaan juga bukan sesuatu hal yang mudah gitu, kita harus bekerja keras juga. Dan tapi tujuan gue pada saat itu gimana caranya gue bisa punya pengalaman untuk bekerja di perbankan gitu. Karena gue punya passion, pada akhirnya di akhir-akhir masa kuliah gue menemukan bahwa gue pengen menjadi seorang banker, dan hal itu yang kemudian ngedrive gue, memberikan gue pengalaman untuk menjadi seorang product manager, dan gue ketemu dengan passion gue yang baru, which is pengembangan teknologi digital. Lain cerita kalau misalnya teman-teman juga punya mimpi untuk menjadi yang namanya dosen gitu atau peneliti. Mungkin akan lebih baik teman-teman untuk fokus lanjut pendidikan teman-teman dari S1, kemudian S2, lalu misalnya menjadi asisten peneliti atau jadi asisten akademik di universitas gitu ya. Terus setelah itu teman-teman lanjut lagi S2 dan S3. Nah itu jalur yang menurut gue berbeda, dan tidak ada yang salah dari dua pilihan ini, as long as teman-teman tahu tujuan teman-teman apa dan how to achieve that dream and that vision. Jadi teman-teman itu yang harus bisa di-define terlebih dahulu dibandingkan dengan fokus kepada dua pilihan, kuliah dulu atau kerja dulu.
Oke guys, this is the end of my video. Segitu dulu video gua kali ini. Mudah-mudahan ini sangat membantu. At least membantu temen-temen yang mungkin akan lulus S1, sudah lulus S1 dan sedang mencari jawaban dari berbagai pertanyaan teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, tonton video gua yang lain, dan juga subscribe untuk tetap mengembangkan channel ini. See you when I see you again.